Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Asno dari Keperawatan 2A dari kampus Universitas Pedagog Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang perawat yang ada di kampung halaman saya melewati aplikasi Zoom. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang perawat. Bisakah Ibu memperkenalkan diri, Bu? Oke, nama saya Ibu Sahlawati, panggilan Ibu Wati. Bekerja di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Hmm, Eh, saya akan mewawancarai Ibu dengan topik tentang keperawatan. Jadi pertanyaan saya, Bu, yang pertama, apa saja sih yang dilakukan perawat dalam pemeriksaan penunjang, Bu? Oke. Yang dilakukan seorang perawat dalam melakukan pemeriksaan penunjang, yang pertama yaitu misalnya pasien baru datang ke ruangan atau ke IGD. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu adalah pertama kita harus melakukan anamnesa dulu pasiennya, gitu kan? Kita Ya, anamnesa dulu, kita tanya dulu, kita gali, misalnya kita tanya dari yang pertama dari riwayat penyakit dahulu. ya, Bu. Riwayat penyakit dahulu, seterusnya kita tanya terus ke riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat Ya, penyakit sekarang misalnya apa ibu rasakan sekarang gitu kan, apa yang sakit gitu kan. Setelah kita ya, lakukan itu kita lakukan tambahannya ada pemeriksaan penunjang. ya, Bu. Misalnya dari yang tadi kita lakukan dulu pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik, ada nanti misalnya kita lakukan ukur tensi pasien, ukur suhu pasien, kemudian tambah dengan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan labor, Ya, Bu. ada pemeriksaan radiologi. Ya, Jadi segitu aja, Bu. ya. Kita tanya misalnya kalau yang dari data objektif itu kita dapat dari pasien itu sendiri. Kalau dari data objektif, yaitu data yang kita gali dari keluarga pasien, misalnya kok dari orang tua pasien atau dari anaknya, misal dari keluarganya. Ya. Kemudian tambahannya data objektif itu tadi kan kita lakukan pemeriksaan, misalnya kita lakukan ukur tensi pasien, ukur suhunya, pernapasan, dan nadi, gitu. Ya, baik, Bu. Jadi, Bu, lalu pertanyaan kedua, Bu, ada peran Ibu apa saja sih, Bu, di rumah sakit itu, Bu? Peran kita seorang perawat yaitulah peran kita seorang perawat adalah melakukan yang pertama tadi kan setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian udah tegak diagnosa, kemudian kita lakukan perawatan. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita lakukan tindakan keperawatan. Misalnya kalau pasien merasa nyeri atau demam, ya kita lakukan misalnya kalau nyeri kita lakukanlah tindakan untuk mereda nyeri. Tindakan perawat misalnya apa yang kita lakukan untuk mereda nyeri? Misalnya kita lakukan mengalihkan perhatiannya atau melakukan mengatur posisi pasien atau kita suruh misalnya melakukan napas dalam gitu. Oh iya. Kalau seandainya demam kita lakukan mengompres. Nah, itulah peran seorang perawat melakukan tindakan keperawatan. Gitu. Jadi tugas seorang perawat itu mulia juga ya, Bu, ya. Ya, Sangat mulia, Bu. Lalu pertanyaan yang terakhir, Bu. Lalu apa aja, Bu, pengalaman bekerja di rumah sakit, Bu? eh, pengalaman pekerja rumah sakit itu banyak. Misalnya pasien itu datang dengan bermacam-macam ragam, dari sikapnya, dari suku bangsa yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda. Dari situlah kita ada suka dukanya. Misalnya, pasien datang kita seorang orang Minang.
datang Ya, pasien misalnya orang dari Sumatera Utara atau yang dari kayaknya Panti atau atau dari luar-luar gitu, Bu. jadi kita melakukan anamnesa tadi akan sulit karena berbeda bahasa, sulit untuk Nah, dimengerti. Jadi apa yang kita tanya berbeda dengan nanti apa jawabannya gitu. Itu juga pengalamannya, susahnya. Jadi kita melakukan anamnesa itu seharusnya tidak boleh memakai bahasa gitu. Bahasa maksudnya tidak boleh memakai bahasa daerah gitu. Kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan efektif, bahasa ini yang efektif gitu. memakai bahasa sesuai negara aja, Bu ya. Bahasa Bahasa Indonesia di Indonesia yang Indonesia baik gitu. gitu. Jadi mudah Nah, dimengerti semua orang. Oke, jadi Tegar. oke, Bu. Bisa dimengerti, Bu. Nah, Bu, jadi tiga itu aja sih, Bu, yang saya wawancara yang penting, Bu. Ya, Jadi sekian kasih. aja, Bu, wawancaranya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas Ya, wawancaranya. ya. Boleh, Bu, Oke. saya tutup, Bu, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.